Kalau apapun yang kita buat itu membuat kita makin dekat pada Tuhan, nah itu adalah suatu proses juga pertobatan. Seperti dalam Kolose 3 ayat 17 dan 23 dikatakan oleh Paulus, apapun yang kamu buat, perbuatlah seperti untuk Allah, dengan sepenuh hati dan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita melakukan apapun dengan bersyukur, dengan sepenuh hati, kita nggak melihat yang kita layani 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, atau 1000 orang. Tapi di dalam 1 orang pun, seperti Yesus katakan, aku mencari domba yang hilang 1 orang pun, itu begitu berarti. Kita tidak usah ngitung jumlahnya orang yang kita layani berapa, tapi hitunglah cinta yang besar. Apakah kita sepenuh hati nggak menolong dia? Walaupun kita melayani 100 orang, 1000 orang, 500 orang, tapi tujuannya cari panggung, itu nggak ada artinya di mata Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Ketika kita mungkin sudah punya jabatan yang lebih tinggi di gereja atau di pelayanan, jangan sampai kita lupa ya bahwa tujuan kita itu adalah melayani Tuhan, bukan untuk popularitas. Pada waktu kita masih punya sedikit, itu gampang memberi. Coba nih kalau kita punya uang 10 juta, kadang-kadang ngasih 1 juta itu gampang, 1/10 ya. Misalnya kita punya komitmen perpuluhan. Kita di dalam gereja Katolik tidak ada keharusan perpuluhan, tapi kerelaan. Tapi masalahnya kerelaan kita tuh kadang-kadang kecil banget ya. Nah, jadi kadang-kadang saya tuh membiasakan diri, kalau saya dapat suatu berkat, ya udah saya sisihkan 10%, saya masukin di tabungan tersendiri. Tabungan itu ya sudah bukan punya saya anggap, tapi itu tabungan sosialnya saya gitu. Seperti ketika waktu itu kami jual 1 gudang ya, workshop tempat kerja. Waktu itu kami nggak pakai dan kami lagi butuh uang. Dijual dengan harga tertentu cukup besar waktu itu luasnya 1000 lebih ya, 1000 meter persegi. Waktu dijual kami sisihkan 10% gitu, udah bukan punya kita, dari hasil penjualan setelah dikurangi pajak, kurangi biaya-biaya. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, apapun yang kami jual ya 10% dari keuntungan bersih itu sisihkan untuk kegiatan sosial. Jadi ketika ada orang minta sumbangan, proposal, kita nggak bingung gitu. Ya udah sudah ada ini dananya. Lakukan sepenuh hati, bukan soal besar, bukan soal kecil, tapi apakah kita ada kerelaan. Nah, tadi saya katakan kalau kita punya dikit kayaknya kita gampang memberi. 100 juta per bulan 10 juta. Masih bisa, tapi kalau 1M per bulan 100 juta agak mulai mikir. Punya uang 100M misalnya, ngasih 10M itu lebih susah lagi kan kayaknya ya. Makanya kita itu kadang-kadang mulai dari sedikit kita belajar untuk melepas, memberikan sumbangan 1/10, walaupun tidak ada ketentuan itu, tapi boleh kita pakai untuk latihan supaya uang itu nggak masuk di hati tapi masuk di kantong aja. Kalau uang itu udah masuk di hati menjadi kelekatan, kita jadi pelit, kita jadi sama orang itu nggak punya belas kasih lagi. Kalau kita udah biasa ya memberi ya, maka kita akan lebih mudah untuk berlatih kebajikan dalam kemurahan hati. Nah, jadi intinya kita perlu belajar terus, latihan ya, untuk semakin dekat sama Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan pertobatan? Apakah pertobatan itu kalau saya bisa memberi uang? Atau pertobatan itu kalau saya mengalami cinta Tuhan dalam doa? Yang mana disebut pertobatan? Ya bisa dua-duanya ya. Ketika kita berani melepaskan sesuatu ya, ketika kita misalnya pengen sekali suatu pelayanan atau suatu jabatan, tapi ternyata kita nggak terpilih. Lalu kita berani melepaskan tuh, rela hati, kalau nggak terpilih ya sudah, aku rela melepas. Itu pengosongan dari kelekatan. Tapi pertobatan itu juga pengisian. Ketika misalnya aku ikut retret, aku merasa dijamah oleh Tuhan, bisa nangis, dapat banyak sekali rahmat, itu pun membuat kita bisa bertobat. Apa itu pertobatan? Apakah peristiwa ketika hidup saya tuh diubah 180 derajat, yang tadinya tuh pengen sekali dianggap hebat, jadi wanita karier, sukses ya? Ataukah itu peristiwa tertentu ya yang membuat saya tuh betul-betul bisa melihat, oh tujuan hidup saya itu adalah untuk melayani Tuhan, bukan mencari popularitas, bukan mencari nama baik, bukan mencari prestasi ya.
atau pengakuan orang. Saya bisa melihat seketika itu karena rahmat Tuhan ya. Udah lama saya coba baca buku psikologi populer apa, nggak berhasil. Tapi karena rahmat Tuhan saya bisa kemudian melepaskan ambisi saya dan bisa menyerahkan diri pada Tuhan. Itu rahmat. Tapi kemudian saya juga sharingkan, setelah itu apakah selesai? Tidak. Saya masih ada proses jatuh bangun. Saya udah tahu tujuan hidup saya itu untuk melayani Tuhan. Tapi di tengah jalan itu masih ada aja godaan-godaan. Saya diajakin temen buka restoran, diajakin kongsi untuk buka toko ini dan itu. Sampai waktu itu suatu ketika saya pas pergi pelayanan dengan Romo Yohanes di pesawat, saya tanya, Romo, saya ini diajakin temen nih buka restoran, buka toko buku. Romonya tuh langsung bilang sama saya, kamu kalau menurutin semua itu tidak akan ada selesainya. Layani saja Tuhan, dia bilang. Kamu sudah diberi talenta untuk mengajar, layani saja Tuhan. Wah, waktu itu ya saya kaget, tapi saya udah terlanjur buka tuh toko dan juga restoran. Nah, udah invest cukup banyak. Ternyata memang hati saya itu nggak ada di situ ya. Jadi saya memang terpanggil untuk melayani ya. Kemudian restoran udah buka, invest banyak. Tiap hari mau datang itu rasanya berat untuk kontrol ya pembelian, kemudian kontrol karyawan, koki dan lain sebagainya. Nah kan memang kami ada joinan, tapi joinan saya juga nggak bisa hadir tiap hari. Lalu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu nggak untung tapi tambah rugi gitu, karena memang costnya besar. Dan akhirnya kami putuskan udah tutup aja. Ternyata tanpa saya bekerja, buka toko, buka ini ya, saya juga nggak kekurangan gitu. Tuhan juga tetap kasih berkat, suami saya juga mendapat berkat, dan banyak sekali cara Tuhan untuk menolong saya untuk tetap bisa melayani. Untuk tetap bisa melayani tanpa saya harus memfokuskan diri pada segala macam bisnis ini dan itu. Proses saya untuk terus bertumbuh itu pelan-pelan gitu. Jadi ada pertobatan, saya diubah 180 derajat. Setelah itu saya masih terus diproses. Tapi bukan berarti bekerja bisnis itu nggak baik, itu sangat baik ya. Ada orang yang memang dipanggil untuk melayani Tuhan lewat bisnisnya, ya beda-beda. Makanya setiap orang itu beda. Makanya saya nggak bisa bilang, oh kamu yang nggak ikut, kamu yang nggak ngajar, yang nggak pelayanan Tuhan, itu berarti lebih rendah atau lebih nggak kudus, lebih nggak baik daripada saya. Wah, nggak bisa, nggak seperti itu ya. Bahkan seperti saya berulang kali katakan, di rumah pun, seorang ibu rumah tangga pun yang hanya masak, ngatur anak sekolah, ngajarin anak di rumah, itu pun bisa membawa pada kekudusan. Demikian juga dengan pekerjaan kita. Seperti Teresia Lisieux juga, dia masuk biara umur 15 tahun, keluar biara baru pada waktu dia meninggal. Jadi dia nggak pernah keluar biara selama di biara. Tetapi dia diangkat oleh gereja menjadi doktor atau pujangga, pelindung misi. Bayangkan, Teresia Lisieux yang tidak pernah keluar biara, tapi dia diangkat oleh gereja menjadi pelindung misi. Karena apa? Karena cintanya itu berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, untuk bermisi. Ya, jadi Tuhan itu melihat hati kita.